Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah. Pagi hari ini mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Tidak ada kondisi apapun yang menghalangi kita untuk kita dapat menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Mari kita datang menyembah Tuhan. Saya ajak kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah Tuhan penguasa tunggal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Tuhan, Yesusku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji Tuhan. ku memuji keajaiban kasih. Oh Tuhan, Engkau penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
biasa, Engkau luar biasa untuk selama-lamanya Tuhan. Kami mau memuji Engkau sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Engkau maha besar, Engkau adil, Engkau mulia. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak ada satu nama lain selain nama Yesus yang layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini pujian kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Sehingga kami ada saat ini. Seperti mana kami ada, karena perlindungan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu layak dipuji, nama-Mu layak diagungkan, nama-Mu layak ditinggikan Tuhan. Setiap kita yang siap, Bapak Ibu katakan amin. Ya, Tuhan kita maha besar, amin. Ya, angkat pujian Tuhan kita maha besar. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Benar Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau perkasa, mulia. oh Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Engkau luar biasa Tuhan, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Engkau nama di atas segala nama. Yesus luar biasa. Kita mau katakan Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Oh, mari angkat tangan kita, serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, oh segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya, Yesus Tuhan Raja, oh segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Tuhan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama sekali lagi nama Yesus, nama Yesus di atas galanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, namamu berkuasa, namamu berdaulat. Hanya nama Yesus yang layak kami panggil di saat kami mengalami situasi yang tidak mungkin bagi kami. Tetapi di saat kami panggil nama Yesus, sesuatu mungkin bagi kami karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mendengar isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, dan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oh Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya.
begitu besar kasih-Mu bagi kami. Oh, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku, amin. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkati. Amin. Berkatiku. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kau turun tangan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu, Terima kasih Tuhan. segala kemuliaan Terima kasih Tuhan. hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Terima kasih Tuhan. sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Buka isi hati kami Tuhan. Biarlah benih firman-Mu ditaburkan di tempat yang layak, di tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ditaburkan. Biarlah bertumbuh dan berkembang, sehingga orang melihat buahnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim PL dan pemain musik juga singer. Juga terima kasih buat tim multimedia baik dari sound system, baik juga kameramen dan lain-lainnya, sehingga kita boleh menikmati ibadah online ini Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini Minggu pagi ini kita akan membaca dari Roma 12 ayat 9 sampai 13. Roma 12 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sudah dapat? Sudah buka Bapak Ibu? 1, 2, 3. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu
memberi tumpangan. Jadi judul perikopnya adalah Bapak Ibu, nasihat untuk hidup dalam kasih. Komsel kami bulan lalu membahas ayat ini, Bapak Ibu ya. Jadi di komsel kami itu benar-benar komsel online jarak jauh Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dari Lampung, ada Fortis dan Maeda, juga ada yang dari Bangkok Bapak Ibu, yaitu Theo dan Monik. Mereka ditugaskan di Bangkok selama 1,5 tahun ini. Ya, jadi kami membahas mengenai hidup dalam kasih, terutama yang ayat 12 Bapak Ibu ya, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah hari ini juga kita mau bahas ayat 12 ini ayat 12 ini Bapak Ibu ya. Jadi 3 hal ini, yang pertama bersukacita dalam pengharapan. Nah, kata bersukacita dalam pengharapan ini di dalam bahasa Inggris ditulis rejoice, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bersukacita ditulisnya dalam bahasa Inggris adalah rejoice, artinya girang, gembira. Nah, saya coba cari Bapak Ibu ya. Kata rejoice ini ternyata juga dipakai di Ulangan 16 ayat 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ulangan 16 ayat 15. Ya, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Nah, kata bersukaria sama dengan kita di Roma 12 ayat 12 Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggrisnya, yaitu rejoice. Bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau memberkati kita dalam segala hal sehingga kita bisa bersukaria dengan sungguh-sungguh. Bisa Bapak Ibu bersukaria dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberkati kita dalam segala hal, pasti kita tidak khawatir sehingga kita bisa bersukaria dengan sungguh-sungguh. Saya itu pernah liburan ke Bali Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi beberapa hari sebelum liburan itu, saya pernah dapat surat cinta Bapak Ibu dari kantor pajak. Ya, surat cinta dari kantor pajak isinya memberitahukan bahwa laporan pajak saya ada yang salah dan harus direvisi. Beberapa hari sebelum libur Lebaran Bapak Ibu. Jadi kami sudah planning untuk liburan ke Bali. Nah, Bapak Ibu, ketika saya dapat surat pajak dari kantor pajak itu Bapak Ibu, saya khawatir, galau. Aduh, ini gimana ya? Namanya urusan dengan pajak, pasti semua orang akan khawatir. Nah, tapi karena kita sudah pesan tiket, akhirnya kita tetap pergi liburan ke Bali. Selama liburan Bapak Ibu, saya tidak bisa menikmati liburan. Karena hati saya galau, karena saya khawatir mengenai laporan pajak saya. Jadi saya tidak bisa menikmati liburan, saya tidak bisa bersukacita, bersukaria. Ya. Itu karena urusan pajak doang Bapak Ibu. Nah sekarang di Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan Tuhan bilang kita disuruh bersukacita. Sekali lagi bersukacita dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pasti Bapak Ibu saudara yang di rumah yang mendengar saya berkata, pasien mau omdo doang, cuma omong doang, teori doang, bercanda. Bapak nggak ngalamin kayak saya sih. Kondisi sekarang, saya itu sudah di PHK. Saya itu sudah tidak diperpanjang kontrak kerja saya. Usaha saya tutup. Boleh dibilang sekarang pendapatan saya 0, zero income. Gimana saya bisa bersuka cita? Bapak cuma ngomong doang enak gitu kan ya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu saya mau terbuka sama Bapak Ibu. Ketika pandemi ini mulai Bapak Ibu,
Sama, usaha saya juga mengalami seperti yang lainnya. Omsetnya turun, drastis Bapak Ibu. Terjun. Saya mulai bingung. Mulai stres, mulai galau. Karena saya tetap harus bayar supplier, saya tetap harus bayar gaji, tetap harus bayar bunga bank. Saya udah berpikir, apa yang harus saya lakukan? 3 bulan ke depan apakah bisa saya hidup? Apakah bisa kami survive? Saya coba nego ke para supplier bahwa bisa ke pembayaran diundur. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa Bapak Ibu. Karena mereka juga butuh, semua orang mengalami. Saya coba mengajukan restrukturisasi, relaksasi ke bank. Apakah bisa pembayaran diundur? Apakah bisa bunganya doang dihitung atau diperkecil? Tapi ternyata tidak gampang Bapak Ibu Saudara. OJK bilang atau Presiden bilang semua bisa. Tapi ternyata ketika saya ajukan tidak segampang itu. Mereka minta syarat yang macam-macam. Jadi kesannya mempersulit. Gaji pegawai juga saya tetap harus bayar Bapak Ibu. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Akhirnya saya mengambil keputusan, salah satu keputusan yang mungkin saya pikir bisa cepat menghasilkan uang. Saya jual mobil Bapak Ibu. Kami jual mobil. Tetapi Bapak Ibu ternyata kondisi sekarang tidak gampang jual mobil. Kondisi normal mungkin saya jual pagi, sore bisa dapat uang Bapak Ibu. Tapi ternyata sekarang tidak bisa. Ketika saya tawarkan semua pedagang mobil, enggak dulu. Kondisi seperti ini saya enggak akan beli dulu. Susah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya tetap berdoa, saya tetap bilang sama Tuhan, Tuhan saya serahkan masalah ini ke dalam tangan-Mu. Dan puji Tuhan dari Bapak Ibu, setelah 3 minggu saya pasarkan, akhirnya mobil saya laku juga Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, mungkin selama 2 bulan ini kami bisa survive. Kami bisa bayar gaji pegawai. Toko saya, bengkel saya masih buka walaupun omset turun Bapak Ibu. Beberapa orang mengatakan kepada saya, kamu masih buka, lu masih buka. Cukup gak buat bayar gaji pegawai? Saya bilang kadang-kadang tekor, kadang cukup, kadang lebih sedikit. Kenapa gak tutup aja deh mereka bilang. Ngapain rugi kan? Tutup aja kalau cuma bayar pegawai tekor. Saya pikir ada benarnya juga Bapak Ibu. Tetapi saya lihat pegawai saya juga mereka perlu makan Bapak Ibu. Jadi saya pikir ya sudah, selama saya masih bisa bayar gaji pegawai, saya tetap buka usaha saya. Jadi Bapak Ibu, kita pikir setelah kami pikir mungkin 2 bulan ke depan kami masih bisa survive. Setelah itu belum tahu Bapak Ibu. Mungkin saya akan WA Pak Yoni buat pagi-pagi minta makan pagi. Mungkin saya akan WA Pak Han untuk makan malam, atau WA Pak Heri atau siapapun kali Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya percaya Tuhan memelihara keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu bilang, Pak Ajan ngomong doang. Tidak Bapak Ibu, saya mengalami. Bapak Ibu tahu, selama pandemi ini Bapak Ibu, berat badan saya turun Bapak Ibu, 5 kilo. Karena nggak langsing kan Bapak Ibu, ya 5 kilo Bapak Ibu. Karena apa? Karena stres Bapak Ibu. Jadi saya juga mengalami apa yang Bapak Ibu alami. Ya, jadi kalau dibilang bersuka cita, saya bilang apa? Tuhan, what? Nggak salah Tuhan. Dalam kondisi seperti ini disuruh bersuka cita. Nanti dulu gitu kan ya. Tapi Tuhan jelas bilang bersuka cita. Bapak Ibu, Saudara, bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, kuncinya apa Bapak Ibu? Supaya kita bersuka cita. Kita disuruh bergembira, kita disuruh bergirang Bapak Ibu. Apakah bisa? Jelas sangat susah. Saya sampai saat ini masih belajar untuk bersuka cita. Kuncinya apa? Kalau kita lihat kata selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Itu kuncinya Bapak Ibu.
pengharapan. Pengharapan pada apa? Harta, kesehatan, berita? Bukan Bapak Ibu. Kita berharap pada harta, bisa lenyap tuh. Pada kesehatan, bisa tiba-tiba sakit. Pada berita, kita banyak berita, oh mungkin akan berlalu, akan mulai normal bulan Juni atau Juli. Tapi kalau ternyata itu lebih panjang lagi, pengharapan kita akan hancur Bapak Ibu. Tetapi yang benar adalah pengharapan pada Tuhan. Pengharapan pada Allah. Kita baca di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Semoga Allah sumber pengharapan. Bapak Ibu ya, ingat Allah yang adalah sumber pengharapan. Memenuhi kamu, yaitu saya dan Bapak Ibu, dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Jadi Bapak Ibu, pengharapan kepada yang Allah yang adalah sumber pengharapan. Itu pengharapan kita Bapak Ibu. Ya. Sehingga sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita semua. Masih ingat khotbah saya mengenai kelimpahan sukacita dan damai sejahtera ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita baca di 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup Bapak Ibu. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pengharapan kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Sehingga ketika dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, bisa gak? Sangat bisa Bapak Ibu. Sulit, tetapi bisa. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka kita bisa bersukacita dalam segala situasi. Mari tetap, saya masih belajar, kita semua sama-sama belajar untuk bersukacita dalam pengharapan Bapak Ibu. Nah yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu, Daud berkali-kali berseru pada Tuhan dalam kesesakan. Ketika dia dikejar Saul, ketika dia lari dari anaknya, ketika di dalam perang di Gua Adulam, Daud berkali-kali berseru kepada Tuhan karena dia mengalami kesesakan. Dan Tuhan selalu menolong. Dalam Mazmur 69, Daud sampai berkata, air telah naik sampai ke leherku. Dia bilang, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tiada tempat bertumpu. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Jadi Daud sama sekali tidak ada tempat berpijak Bapak Ibu. Tapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika segala situasi menghimpit, badai hidup, beban menghimpit, pergumulan menghimpit, dari depan, dari belakang, kiri kanan menghimpit, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Masih ada satu lagi jalan ke depan yang Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu ke atas Bapak Ibu. Depan, belakang, kiri kanan menghimpit, kita bisa melihat ke atas Bapak Ibu. Kita melihat ke atas, yaitu kepada Tuhan yang hidup. Ya, jadi sabar dalam kesesakan Bapak Ibu. Daud berkali-kali, tapi dia tetap berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Daud. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun
dalam doa. Ya. Apa sih arti bertekun? Kalau saya lihat di kamus, yaitu mengarahkan pandangan fokus pada yang dikerjakan. Ya. Masih ingat peristiwa Elisa dan Elia? Ketika Elisa meminta kepada Elia, saya minta pengurapan double, saya minta rohmu yang double ada padaku. Jawab Elia, kamu akan mendapatkan asal kamu melihat ketika aku terangkat. Dan Elisa terus mengarahkan pandangannya kepada Elia, Bapak Ibu. Sampai ketika dia benar-benar melihat Elia terangkat, dia terus mengarahkan pandangannya dan Elisa mendapatkan double portion. Ya, jadi bertekun itu mengarahkan pandangan. Kita terus harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, Bapak Ibu. Jangan putus harapan. Ya. Sekali lagi kita harus terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya. Saya bacakan satu ayat lagi, Mazmur 86 1-7, Bapak Ibu. Mazmur 86 ayat 1-7. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadaku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Berseru sepanjang hari, Bapak Ibu. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Ya Bapak Ibu, Daud dalam segala keadaan, dia tetap bersuka cita. Dia minta Tuhan, buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ingat Bapak Ibu, Daud sering bilang, bangkitlah hai jiwaku. Sama seperti ini. Ku angkat jiwaku untuk bersuka cita. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ingat sekali lagi, berseru Bapak Ibu. Bertekun dalam doa. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Pada hari kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Daud. Demikian juga kita semua Bapak Ibu. Pada hari kesesakan kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Bersuka kita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kemudian kita lihat di ayat 13 Bapak Ibu. Roma 12 ayat 13. Sebentar. Roma 12 ayat 13. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita semua sudah 3 kali ini memberikan paket sembako Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Saat ini saya mewakili para pemimpin yang lain mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah memberi Bapak Ibu, yang sudah investasi, yang sudah bantu mengepak, yang sudah mengambil, dan juga yang sudah mengantar kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita semua sangat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kami terharu melihat kesatuan tubuh Kristus Bapak Ibu. Selama ini kita dengung-dengungkan, kita mesti mesti bersatu di dalam kasih Bapak Ibu. Dan ini saatnya kita praktekkan, ternyata memang benar Bapak Ibu. Kita sudah sehati dalam melakukan praktek
kasih Bapak Ibu. Di Kerawang juga saya dengar ada kegerakan setiap minggu ada beberapa keluarga masak dan membagikan makanan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saat ini saya mengatakan, kami para pemimpin mengatakan, kalian adalah orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Kalian punya hati yang tulus, dan saya tahu, kami semua tahu bahwa kalian memberi bukan dengan kelimpahan, tapi kalian memberi dari kekurangan kalian. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, saudara, terima kasih yang sudah memberi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami para pemimpin sangat menghormati kalian dengan kasih yang tulus. Jadi Bapak Ibu, mungkin nanti setelah ini ada foto-foto atau ada laporan dari sekretariat mengenai pembagian sembako kita, apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita akan nonton video klip sebentar. Mungkin bisa disiapkan, kita sama-sama menikmati. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน เอาอะไรดีคุกกิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ้าวเปิดเทอมแล้วเหรอ เปิดแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไร นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้วนุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมดและไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ
Ya, Bapak Ibu sudah melihat, jadi kebahagiaan Bapak Ibu adalah harta terbesar, adalah harta kekayaan yang luar biasa, yang paling besar yang bisa kita dapatkan, yaitu kebahagiaan, sukacita, kegembiraan Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan firman hari ini Bapak Ibu, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kita akan terus melakukan praktek caring ini Bapak Ibu. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa membagikan paket sembako, karena mungkin dananya juga terbatas, tetapi yang pasti kami akan terus memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan. Kami akan terus mempraktekkan saling mengasihi. Kami, para pemimpin, para PA, PKS, juga para koordinator, semua kami bersehati untuk kami sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan di dalam saling mengasihi. Mari Bapak Ibu kita semua sama-sama mempraktekkan hal ini Bapak Ibu ya. Saling mengasihi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mendengar hal ini Tuhan, bukan cuma kami dengar Tuhan, tetapi kami mau melakukan, kami mau praktek Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Dalam hal kondisi yang sulit seperti ini Tuhan, kami tetap mau saling memperhatikan Tuhan. Kami mau tetap saling mensupport, saling mendoakan Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Tetapi dengan Engkau Tuhan, kami bisa melakukan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita di dalam pengharapan akan Engkau Tuhan kami. Kami mau tetap bersabar dalam kesesakan Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau ada pertolongan. Dan kami mau tetap bertekun dalam doa Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan melimpah buat setiap kami Tuhan, buat semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Cek. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami ada di masa yang sulit. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, tidak berarti terbebas dari ini. Kami harus menghadapi hal yang sama. Tapi kami mempunyai respon yang benar. Seperti apa yang dikatakan hamba-Mu, Pak Sian, bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bersyukur apapun keadaan yang kami hadapi. Karena kami dibangun di atas batu karang yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Kami percaya dengan seluruh jemaat-Mu di masa-masa ini, justru kami belajar dengan sungguh-sungguh mengenal kehendak-Mu. Karena Engkau bukan sumber yang terbatas, Engkau sumber yang tidak terbatas. Karena itu, biarlah di pagi hari ini, di dalam ibadah minggu kami secara online, kami berdoa demi kemurahan Allah. Kiranya Engkau terus membawa setiap kami dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Kami memiliki Allah yang benar. Kami juga ingin respon yang benar. Karena Tuhan kami mengasihi kami, menebus kami di kayu salib dari cara hidup kami yang salah. Engkau yang tidak tergoncang adalah batu karang yang teguh, yang mengizinkan kami mengalami ini, supaya kami dipulihkan, dimurnikan, menjadi emas permata yang tidak tergoncangkan ketika ini semua selesai. Dunia, pengetahuan, para ahli analisis yang mereka berikan, sebagus apapun kami tahu, belum tentu itu benar dan terjadi. Tetapi firman-Mu itu ya dan amin. Karena itu hamba-Mu berdoa oleh kemurahan kasih Tuhan, agar kami semua diberi kekuatan, diberi kerinduan yang lebih-lebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Kau memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Kami terus mau berbagi, karena kami yang sedang kesulitan tidak ditinggalkan Tuhan. Karena itu belajarlah bersyukur. Sekalipun kita mungkin bisnisnya sedang tergoncang, dirumahkan, keuangan yang sangat kritis, kondisi-kondisi yang mencemaskan, tapi kami tidak memandang kesulitan itu. Kami memandang kepada Kristus Yesus yang sangat baik dan teramat baik. Kami belajar mencari hikmat. Firman-Mu di dalam Yakobus 1 ayat ke-5. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta hikmat yang memberikan kepadanya tanpa membangkit-bangkit. Amsal menulis, marilah kita mencari hikmat seperti mencari emas dan permata, sehingga di masa-masa sulit ini ada jalan keluar. Kami menemukan hal-hal yang baru, ada perubahan yang baru, tapi kami siap. Siapkan setiap jemaat kami Tuhan. Siapkan dengan antusias. Kami tidak kalah, karena Engkaulah Tuhan yang tetap berdaulat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita. Dimanapun kau berada, terimalah berkat Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia, para pemimpin, anak-anak Tuhan dimanapun berada, aparat pemerintah, akan setiap bangsa ini, setiap anak bangsa ini boleh mendapat rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Karena Kristus mati bukan hanya untuk kami, tapi untuk setiap anak bangsa, bahkan setiap anak umat manusia. Kristus mati untuk menebus kami dari cara hidup kami yang lama. Kami menjadi manusia yang baru. Karena dosa satu orang, semua orang kehilangan kemuliaan dan jatuh. Tetapi karena penebusan Kristus, seluruh dunia boleh menerima kabar baik. Dan kami berbahagia, karena kami penyampai kabar baik. Kiranya segala kebaikan Tuhan boleh turun atas setiap jemaat-Mu.
yang sedang mengalami kesulitan, turunlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Turunlah juga hikmat marifat yang membuat mereka menemukan jalan keluar mengatasi masalah. Bagi setiap kami yang juga diberkati, mendapat hal baru, dengar baik-baik firman Tuhan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk dirimu sendiri. Berbagilah, lihatlah tetanggamu, lihatlah sekitarmu, lihatlah komunitasmu, dan bagilah sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin di tempat ini, para ngawas area, PKS, komsel-komsel yang diadakan, yang melalui menggunakan Zoom, Google Hangout, Google Meet, Google Doa, apapun namanya. Sehingga Tuhan bekerja, pemuritan, SPK, komsel, semua terus terjadi, terus berlangsung. Bahkan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal, mendapatkan kabar baik melalui teknologi yang Tuhan sudah izinkan kami gunakan. Yang sakit, mari kita sama-sama sepakat. Biarlah Tuhan yang penuh kasih itu mengalir kuasanya. Kita berdoa, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sepi, yang sedih sendiri mengalami penghiburan. Tidak ada yang sendiri. Kristus yang penuh kasih menjadi penghibur bagi setiap engkau, dimanapun dan kapanpun. Terimalah penghiburan dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga para pelayanmu hari ini yang melayani di tengah masa pandemi ini boleh bersama-sama mendapat pemulihan dan kekuatan dari Tuhan. Hamba-Mu Pak Sian yang menyampaikan firman Tuhan, keluarganya, pergumulannya, Tuhan hadir. Tuhan mengizinkan ini untuk kebaikan, karena kami ditentukan untuk tidak dihukum, tapi mendapat sukacita, kemuliaan demi kemuliaan, dan menjadi murni seperti emas. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali minggu depan. Shalom, kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu saudara-saudari kita yang terdampak pandemi COVID-19. Berikut ini adalah update penerimaan dan pengeluaran donasi. Penerimaan per 16 Mei 2020 untuk donasi Corona adalah Rp12.585.077. Penerimaan gerakan 60.000 adalah Rp4.120.000. Total penerimaan sebesar Rp16.705.077. Berikutnya, penerimaan sumbangan sembako per 16 Mei 2020 adalah beras dengan berat 20 kg sejumlah 1 karung, beras dengan berat 4 kg sejumlah 15 karung, minyak goreng dengan isi 1 liter sejumlah 17 bungkus, telur ayam dengan total berat 80 kg, dan vitamin C sebanyak 20 strip. Berikut adalah data pengeluaran. Yang pertama adalah bantuan jemaat 18 April 2020 dalam bentuk 35 paket sembako sejumlah Rp3.500.000. Yang kedua adalah bantuan jemaat 2 Mei 2020 dalam bentuk 51 paket sembako sejumlah Rp4.830.000.
Yang ketiga adalah bantuan jemaat 16 Mei 2020 dalam bentuk 51 paket sembako sejumlah Rp5.112.750. Yang keempat adalah bantuan bagi 3 orang penolong sejumlah Rp300.000. Yang kelima adalah bantuan bagi 6 orang security sejumlah Rp600.000. Total pengeluaran menjadi Rp14.342.750. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menunjukkan kasih dalam bentuk donasi dana maupun sembako, dapat menghubungi sekretariat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada